Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata pelajaran tentang ekonomi bisnis. Materinya tentang perilaku konsumen dan produsen serta peranan dalam kegiatan ekonomi. Di layar kalian sudah muncul materi PowerPoint yang akan saya jelaskan. Manfaat dan nilai uang. Penggolongan nilai uang. Nilai pakai atau value in use. Yang pertama ada nilai pakai objektif, yaitu kemampuan barang secara umum digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini misalnya contohnya pakaian akan mempunyai nilai pakai yang sama bagi semua orang untuk melindungi tubuh. Yang B, nilai pakai subjektif adalah kemampuan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi setiap individu secara pribadi. Atau juga bisa yaitu nilai yang diberikan seseorang karena barang tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yang D ada tukar atau value nilai tukar disebut sebagai value in exchange. Suatu barang dapat dikatakan memiliki nilai tukar apabila mempunyai kemampuan untuk ditukarkan dengan barang lainnya. Nilai tukar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada objektif, yaitu kemampuan suatu barang apabila objektif ditukarkan dengan barang lain atau sering disebut harga. Yang kedua nilai tukar subjektif, yaitu nilai tukar yang diberikan oleh subjektif terhadap suatu barang. C. Paradoks nilai. Paradoks nilai adalah barang yang memiliki nilai tukar yang tinggi seharusnya memiliki nilai pakai yang tinggi pula. Begitu juga sebaliknya. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Atau bisa dikatakan paradoks nilai adalah barang yang sama memiliki perkembangan penilaian. Contohnya seperti emas memiliki nilai tukar yang tinggi walaupun mempunyai nilai guna yang rendah. Karena emas bisa digunakan sebagai tabungan atau simpanan. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah teori nilai. Teori nilai menurut Adam Smith yaitu adalah nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan produsen untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Semakin tinggi biayanya produksi, semakin tinggi pula nilai barang tersebut. Nah, dari teori nilai guna ini dia mempunyai beberapa bagian. Yang pertama dilihat dari teori nilai subjektif, yaitu hukum Gosen pertama. Hukum Gosen pertama ini mengemukakan tentang gejala tambahan kepuasan yang tidak proporsional yang dikenal dengan the law of diminishing marginal utility atau hukum tambahan kepuasan yang semakin menurun. Hukum Gosen satu ini berbunyi sebagai berikut. Jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi atau diperoleh juga bertambah, akan tetapi kepuasan marginal tambah 46 ekonomi SMA kelas 10 kepuasan yang diperoleh bisa dikonsumsi ditambah dengan 1 unit. Pada titik tertentu akan semakin berkurang. Bahkan jika konsumsi tersebut dilakukan, pada akhirnya tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif dan kepuasan total menjadi berkurang.
Nilai guna juga di sini dia memiliki dua macam, yaitu yang pertama adalah nilai guna total. Nilai guna total merupakan dalam melakukan konsumsi sejumlah barang tertentu, maka konsumen akan memperoleh seluruh kepuasan setelah menggunakan barang-barang tersebut. Contohnya itu seperti setelah kalian bangun tidur, kalian itu minum satu gelas air dengan nilai guna 2. Pada waktu berikutnya, setelah berolahraga, kalian pasti minum air sebanyak 2 gelas dengan nilai guna 4. Tentu keadaan ini atau sehabis olahraga membuat konsumsi air meningkat. Kalian bingung dari mana menentukan nilai guna 2 dan 4 pada contoh di atas? Perlu dipahami bahwa nilai guna atau utility terhadap suatu barang atau jasa bersifat subjektif. Artinya bahwa setiap orang memiliki penilaian yang berbeda-beda. Contohnya, diberikan nilai guna 2 atau minum air setelah bangun tidur, dan diberikan nilai guna 4 atau minum air setelah berolahraga. Anda dapat memberikan penilaian yang berbeda dari contoh tersebut. Maksudnya nilai guna 2 dan 4 adalah saat kalian bangun tidur, kalian meminum satu gelas air. Kenapa? Karena kalian tubuh kalian tidak kekurangan energi atau dehidrasi. Makanya kalian hanya meminum satu gelas air. Di sini diumpamakan nilai gunanya itu 2. Sedangkan saat kalian habis olahraga, otomatis tubuh kalian membutuhkan air. Kalau tidak, tubuh kalian akan terkena dehidrasi. Kalian akan minum 2 gelas air atau akan memerlukan air 2 kali lipat. Ini diumpamakan dengan nilai guna 4. Itu. Selanjutnya adalah nilai guna marginal atau marginal utility. Apa itu marginal? Marginal merupakan pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari adanya pertambahan atau pengurangan pengguna 1 unit barang tertentu. Contoh marginal itu seperti kalian makan satu mangkok bakso dengan nilai guna sebesar 30. Kemudian kalian makan lagi satu mangkok dengan nilai guna 20. Kalian makan lagi satu mangkok dengan nilai guna 5. Jika kalian total semuanya, nilai gunanya sebesar 55. Kalian dapat mengetahui bahwa nilai guna marginal sebesar pada mangkok pertama dan kedua. Pada mangkok kedua dan ketiga, nilai guna marginalnya sebesar 15. Mengapa saat makan bakso 3 mangkok nilai gunanya turun? Hal itu dikarenakan kita memiliki kapasitasnya masing-masing. Jika kapasitas telah terpenuhi, makanan tidak diperlukan lagi. Kalian akan merasa kenyang sehingga kenikmatan atau kepuasan makan justru akan semakin berkurang. Nilai guna marginal yaitu sebagai berikut. Ini ada beberapa syarat dari nilai guna marginal ya. Yang pertama adalah dapat diukur dari nilai gunanya. Yang kedua, secara logis perilakunya dapat dipahami karena sifat konsumen yang rasional. Yang ketiga, untuk memaksimumkan utilitasnya merupakan tujuan konsumen. Di sini ada dua macam teori dengan perspektif yang hampir sama dengan kedua teori tersebut, yaitu adalah teori nilai objektif. Apa sih teori nilai objektif? Untuk ahli ekonomi melakukan penelitian tentang bagaimana terjadinya nilai terhadap barang atau jasa memunculkan teori nilai objektif.
seperti teori nilai biaya produksi dari Adam Smith yang tadi saya sudah paparkan di slide yang depan. Nilai suatu barang atau jasa jasa menurut Adam Smith yakni ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan produsen untuk melakukan barang atau jasa tersebut. Bisa kalian baca slide sebelumnya ya. Yang kedua adalah teori nilai biaya produksi tentang kerja dari David Ricardo, yaitu teori nilai biaya produksi tenaga kerja menurut tokoh yang bernama David Ricardo, yakni nilai suatu barang ditentukan oleh biaya tenaga kerja yang digunakan untuk melakukan produksi barang tersebut. Tenaga kerja yang dimaksud dalam teori ini meliputi tenaga kerja manusia, mesin, dan peralatan lain yang digunakan. Tiga, teori nilai lebih dari Karl Marx, yaitu adalah teori nilai lebih, yakni barang dinilai berdasarkan pada rata-rata tenaga kerja di masyarakat. Seperti itu ya. Untuk teori nilai subjektif, di sini menurut teori ini utilitas dari barang akan menentukan nilai suatu barang tersebut. Setiap orang memiliki utilitas yang berbeda untuk suatu barang yang sama. Teori nilai subjektif yang terkenal berasal dari Jerman adalah Heinrich Gossen dan Karl Marx. Untuk Gossen yang pertama di slide-nya sudah saya paparkan. Tapi akan saya jelaskan kembali. Hukum Gossen pertama mengungkapkan tentang gejala tambahan kepuasan yang tidak proporsional, yang dikenal dengan the law of diminishing marginal utility, atau disebut sebagai hukum tambahan kepuasan yang semakin menurun. Hukum Gossen pertama berbunyi sebagai berikut. Jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus bertambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga ikut bertambah. Tetapi kepuasan marginal atau tambahan kepuasan yang diperoleh bisa dikonsumsi dengan ditambah dengan 1 unit, pada titik tertentu akan semakin berkurang. Untuk Gossen kedua mengungkapkan perilaku konsumen terhadap suatu macam barang saja. Namun, ada beragam macam barang dibutuhkan oleh konsumen pada kenyataannya, yaitu seperti agar bermacam-macam kebutuhan dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya dan akan mencapai kepuasan maksimal, maka pengorbanan yang harus dilakukan seperti dalam hukum Gossen kedua yaitu hukum Gossen kedua adalah manusia akan berusaha bermacam-macam kebutuhannya sampai mencapai atau titik intensitas yang sama. Artinya manusia akan membagi pengeluaran sedemikian rupa sehingga kebutuhannya terpenuhi secara seimbang. Seperti itu. Untuk teori nilai subjektif Karl Marx, yakni adalah nilai ditentukan oleh faktor subjektif dibandingkan faktor objektif. Berasal dari kepuasan manusia itu sendiri. Untuk memuaskan kebutuhan, manusia akan memilih secara rasional di antara barang atau jasa alternatif yang tersedia. Karena kebutuhan manusia lebih banyak daripada barang atau jasa yang tersedia. Prinsip-prinsip pengategoriannya adalah menurut tingkat intensitasnya tertuang dalam teori nilai subjektif milik Karl Marx. Oke, di slide selanjutnya kita masuk ke dalam pola perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Pengertian dan tujuan konsumsi. Ini saya nggak tahu ya kenapa PPT-nya.
Ya sudah tidak bisa diperbaiki. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Sedangkan konsumen adalah pihak yang melakukan kegiatan konsumsi. Atau bisa dikatakan pengertian konsumsi diartikan sebagai kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Di sini tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi merupakan melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh kepuasan tinggi-tingginya sehingga tingkat kemakmuran akan tercapai. Tujuan konsumsi akan berbeda karena ada lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Tujuannya adalah kegiatan konsumsi pada masyarakat masih sederhana, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna mempertahankan kelangsungan hidup. Oke, di slide selanjutnya adalah perilaku konsumen. Di sini perilaku konsumen dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama adalah terhadap kepuasan konsumen itu sendiri. Terhadap kepuasan konsumen pada produk tersebut. Yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan apabila kebutuhan dan keinginan konsumen besar, maka penilaian dan pengharapan konsumen juga besar. Sedangkan apabila kebutuhan dan keinginannya kecil, maka penilaian dan pengharapan konsumen juga kecil. Contohnya adalah jika kalian seorang kolektor atau kalian menyukai barang, suatu barang, kalian akan berpikir penilaian kalian akan menilai barang tersebut akan besar atau kualitasnya bagus karena kalian menyukai barang tersebut. Tentunya harapan kalian akan besar terhadap barang tersebut, baik dari sisi kualitas, dari sisi kemewahan atau estetika dan lain-lain. Tetapi apabila kalian tidak ada daya tarik terhadap suatu barang tersebut, tentunya penilaian kalian tidak akan sama dengan orang yang memiliki kesukaan atau memiliki daya tarik terhadap barang tersebut. Seperti itu ya sebenarnya. Yang kedua ada pengalaman masa lalu. Apa sih pengalaman masa lalu? Pengalaman di sini berarti pengalaman konsumsi produk yang sama atau produk lainnya yang sama fungsinya. Contohnya adalah kalian sebelumnya ini kan banyak ya produk-produk yang sama namun mereknya berbeda. Misalnya kalian sudah cukup nyaman nih dengan merek produk ini, tetapi fungsinya sama. Tentunya kalian akan tetap mengkonsumsi produk dengan merek tersebut karena kalian sudah berlangganan untuk mengkonsumsi produk dari merek yang sama. Seperti itu. Yang ketiga adalah pengalaman dari teman. Apa sih yang dimaksud dengan pengalaman dari teman? Contohnya adalah teman kalian. Ada yang pernah mengkonsumsi suatu produk. Teman kalian ada yang pernah mengkonsumsi suatu produk sebelum kalian. Nah, kalian otomatis akan menceritakan kepada
teman kalian, yaitu kualitas produk tersebut, sehingga dapat menambah atau mengurangi penilaian dan pengharapan kalian terhadap produk yang akan kalian konsumsi. Contohnya seperti Afra mengkonsumsi makanan atau barang dari merek A. Afra memberitahu kepada Humaira atau kepada teman-teman lainnya, barang merek ini bagus loh kualitasnya, mewah lagi, terlihat seperti punya orang kaya, atau barangnya itu terlihat seperti elegan gitu, dari segi estetikanya bagus. Otomatis Humaira akan berpikir barang tersebut kualitasnya bagus dan memiliki daya tarik tersendiri untuk Humaira. Kenapa? Karena daya tarik tersebut dapat memikat Humaira dari segi cerita, dari segi paparan yang diceritakan oleh Afra. Seperti itu. Walaupun Humaira belum melihat barang tersebut, hanya mengetahui dari cerita Afra tentang barang tersebut. Seperti itu ya. Yang keempat adalah komunikasi iklan dan pemasaran atau manajemen ya. Manajemen pemasaran. Apa sih komunikasi iklan dan pemasaran atau manajemen iklan? Iklan dan pemasaran dapat mengubah pengharapan Anda terhadap suatu barang. Mungkin saja pengharapan Anda terhadap suatu produk tertentu karena penyajian dan pemasarannya yang baik. Contohnya seperti kalian sangat suka dengan drakor ya, atau drama Korea, atau kalian sangat suka dengan K-pop nih. Otomatis kalian akan seperti melihat-lihat berandanya idola kalian gitu kan, seperti drakor atau K-pop gitu kan. Idola kalian memposting suatu barang yang dipakai oleh idola kalian. Otomatis kalian akan memiliki penilaian kalian sendiri. Oh, barangnya bagus ya dipakai sama idola kalian gitu kan. Kalian akan mempunyai penilaian yang sangat tinggi gitu. Karena kan barang tersebut yang kalian lihat itu adalah dipakai oleh idola kalian. Seperti itu. Otomatis kalian akan memiliki daya tarik sendiri oleh barang tersebut. Seperti itu. Sudah paham ya contohnya? Selanjutnya adalah karakteristik produk yang diinginkan konsumen produk. Karakteristik produk yang diinginkan konsumen yaitu adalah produk yang memiliki karakteristik lebih murah, lebih cepat, dan lebih baik akan selalu diinginkan oleh semua konsumen. Karakteristik lebih murah ada kaitannya dengan biaya produksi suatu produk. Apabila konsumen akan lebih tertarik, maka produsen menghasilkan produk yang lebih murah. Karena pertimbangan paling penting bagi konsumen dalam melakukan pembelian adalah faktor harga. Adanya seorang konsumen lebih menginginkan produk yang lebih murah dibandingkan produk yang sama dengan harganya yang lebih mahal. Tentunya, contohnya seperti kalian ingin beli barang nih, si barang tersebut sama, tapi mereknya berbeda dan harganya juga berbeda. Harga barang dari merek A lebih murah dari harga barang dari merek B. Kenapa bisa ada perbandingan atau perbedaan dari harga barang tersebut? Padahal fungsinya itu adalah sama. Karena tentunya biaya produksi yang dilakukan oleh barang merek A itu lebih murah daripada biaya produksi yang dilakukan atau yang diproduksi oleh barang merek B. Tentunya dari segi produk atau bahan-bahannya itu pastinya berbeda walaupun memiliki fungsi barang yang sama. Seperti itu contohnya. Kalian membeli bedak
Fungsi bedak itu itu apa sih? Fungsi bedak pasti sama kan ya? Untuk mempercantik wajah kalian. Tetapi mereknya sama nih, mereknya berbeda-beda nih. Fungsinya sama. Merek yang A lebih murah daripada merek yang B. Kenapa bisa seperti itu? Karena bahan untuk memproduksi bedak, karena bahan untuk memproduksi bedak dari merek A ini lebih murah daripada bahan yang digunakan untuk memproduksi produk barang dari merek B. Tentunya kalian akan lebih tertarik pada produk yang lebih murah. Seperti itu, karena lebih mudah dibeli atau lebih mudah dijangkau. Seperti itu contohnya. Selanjutnya adalah yang C, pengeluaran untuk konsumen. Apa sih yang dimaksud dengan pengeluaran untuk konsumen? Yaitu adalah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi yang dilakukan oleh konsumen, yaitu sebagai berikut. Yang A adalah selera atau satu selera. Selera itu merupakan keinginan yang muncul dari dalam hati seorang karena adanya daya tarik terhadap suatu benda atau jasa yang sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis konsumen tersebut. Contohnya seperti seseorang yang ingin membeli HP Android. Wah, HP ini bagus gitu. Maka ia akan membelinya sesuai dengan selera yang diinginkannya. Walaupun banyak berbagai macam merek Android yang sama fungsinya atau yang jika dilihat dari segi fisiknya itu mungkin sama, tapi mereknya berbeda. Kalian akan tertarik dengan suatu barang tersebut atau HP Android tersebut. Maka kalian pasti akan membeli HP Android tersebut. Seperti itu. Yang kedua atau yang B adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan di sini merupakan besar kecilnya pengeluaran untuk konsumsi dipengaruhi oleh besar kecilnya tingkat pendapatan yang diterima oleh seseorang. Contohnya, kalian memiliki gaji 5 juta per bulan. Tentunya kalian bisa mengeluarkan biaya konsumsi sekitar 2.500.000 per bulan. Karena tidak mungkin jika gaji kalian 5 juta, kalian mengeluarkan biaya konsumsi 6 juta. Seperti itu. Karena otomatis biaya konsumsi akan lebih kecil dari pendapatan kalian. Yang C atau yang ketiga adalah kebiasaan dan sikap hidup. Apa sih itu kebiasaan dan sikap hidup? Kebiasaan dan sikap hidup merupakan menyangkut perilaku yang sering muncul dan dilakukan oleh konsumen. Contohnya itu seperti hidup hemat atau hidup bos dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah atau yang D, lingkungan tempat tinggal. Apa itu lingkungan tempat tinggal? Lingkungan tempat tinggal merupakan pola konsumsi dapat dipengaruhi oleh lingkungan itu sendiri. Sehingga kalian selalu hidup beradaptasi atau dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Contohnya seperti seseorang yang tinggal di lingkungan dingin, maka ia akan sering menggunakan selimut atau jaket agar badannya terasa hangat. Atau contohnya seseorang yang tinggal di lingkungan yang negaranya beriklim subtropis atau panas. Tentunya kalian akan menggunakan baju yang minim seperti itu karena cuacanya di sana adalah tropis atau panas. Berbeda dengan orang yang tinggal di negara yang beriklim dingin. Oke, untuk selanjutnya
Slide selanjutnya ini adalah tentang fungsi konsumsi. Apa sih fungsi konsumsi? Keseimbangan konsumen merupakan suatu keadaan di mana konsumen mencapai kepuasan maksimum dengan menghabiskan anggaran tertentu untuk melakukan kegiatan konsumsi suatu barang atau jasa. Di sini ada tujuan fungsi konsumsi. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau sekalian. Contohnya adalah kalian makan, minum, dan lain-lain ya. Yang kedua adalah fungsi kebutuhan rohani kalian atau batin. Contohnya adalah seperti menyaksikan hiburan, rekreasi, meminta petunjuk ulama, dan lain-lain. Rekreasi ini adalah untuk menghibur kalian sendiri. Jika kalian sedang pusing, stres, penat, seperti itu. Yang ketiga adalah mendapat penghargaan dari orang lain. Di sini ada rumusnya ya. Menurut Keynes berpendapat, tiap tambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi dan pertambahan tabungan. Di sini ada itu adalah Y dengan P plus S. Y merupakan pendapatan, C merupakan konsumsi, dan S merupakan tabungan. Di sini ada juga rumus yaitu adalah delta Y sama dengan delta C ditambah delta S. Sama aja ya untuk penguraiannya. Oke, untuk selanjutnya adalah pola perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Pengertian produksi. Apa itu produksi? Produksi merupakan tiap usaha atau kegiatan manusia untuk menciptakan atau menambahkan daya guna suatu benda atau jasa bagi kebutuhan manusia sendiri. Di sesi selanjutnya adalah tujuan pasar. Tujuan pasar merupakan dengan memproduksi barang dan jasa akan terbuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang meningkat mendorong pertumbuhan ekonomi dan akhirnya dapat kemakmuran. Oleh karena itu, tujuan produksi antara lain yang pertama adalah melakukan penggantian terhadap barang yang rusak atau habis. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran. Yang keempat, memperbanyak jumlah barang atau jasa. Yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri yang berguna untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan rumah tangga. Yang keenam adalah memenuhi pasar internasional. Yang ketujuh, mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan. Yang kedelapan, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi. Oke, masuk ke dalam slide selanjutnya adalah proses produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk menghasilkan atau menambahkan manfaat barang atau jasa. Proses produksi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah produk barang. Nah, untuk produk barang ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah barang konsumsi. Apa itu barang konsumsi? Atau disebut sebagai consumption goods. Yaitu barang-barang yang langsung dapat digunakan untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Seperti barang pokok, contohnya beras, pakaian, alat tulis, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah modal atau capital goods. Yaitu barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lainnya. Atau dapat
barang yang digunakan dalam proses produksi selanjutnya. Seperti contohnya mesin pabrik, alat-alat produksi, bahan mentah, gedung, dan lain-lain. Nah, untuk barang modal ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah barang modal tahan lama, merupakan barang modal yang tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi, seperti mesin, kendaraan, gedung, dan lain sebagainya. Yang kedua ini adalah barang modal yang tidak tahan lama, atau merupakan barang modal yang habis dipakai dalam sekali proses produksi, seperti bahan baku, bahan bakar, seperti makanan, minuman, tentunya sehabis kalian pakai, sehabis kalian beli, kalian akan langsung makannya kan. Barang otomatis makanan dan minuman tersebut habis dan tidak tahan lama. Selanjutnya adalah produk jasa. Produk jasa ini dibagi menjadi dua macam, yaitu produk jasa langsung dan produk jasa tidak langsung. Untuk produk jasa langsung dapat dinikmati atau dirasakan langsung manfaatnya. Contohnya seperti hiburan, pengobatan, pendidikan, jasa pelayanan, jasa pengantin, dan lain sebagainya. Yang kedua ini adalah produk jasa yang tidak langsung dapat dinikmati, seperti contohnya asuransi, perdagangan, jasa perancangan mode, pengubahan lagu atau pita, penulisan buku, dan lain sebagainya. Di slide selanjutnya, di sini adalah tentang faktor produksi dan fungsi produksi.